Selamat datang dalam video Psikologi Komunikasi. Untuk memahami perilaku manusia, penting mengenali 4 aliran utama psikologi: psikoanalisis, behaviorisme, psikologi kognitif, dan psikologi humanistik. Masing-masing memberikan sudut pandang berbeda tentang cara manusia berpikir, merasakan, dan bertindak. Video ini akan membantu melihat perbedaan serta relevansi keempat aliran tersebut. Menurut Freud, perilaku manusia digerakkan oleh kekuatan tak sadar yang memengaruhi cara seseorang bertindak dan mengambil keputusan. Untuk menjelaskan dinamika ini, ia membagi kepribadian menjadi 3 komponen: id, ego, dan superego. Id adalah pusat dorongan biologis yang mengejar kesenangan tanpa mempertimbangkan realitas atau moral. Ego berperan menengahi tuntutan id dengan kondisi dunia nyata melalui prinsip realitas, sehingga manusia dapat bertindak rasional dan mempertimbangkan konsekuensi. Superego mewakili nilai moral dan norma sosial yang menekan dorongan id dan membentuk suara hati. Menurut psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dinamis antara id yang impulsif, ego yang realistis, dan superego yang moralistis. Dan keseimbangan ketiganya menentukan kesehatan psikologis seseorang. Menurut Sigmund Freud, perilaku manusia tidak muncul secara spontan atau sepenuhnya disadari, melainkan digerakkan oleh kekuatan-kekuatan dalam diri yang bekerja di bawah permukaan kesadaran. Kekuatan-kekuatan itulah yang memengaruhi cara manusia bertindak, merasakan, dan mengambil keputusan, meskipun individu seringkali tidak menyadari sumber dorongan tersebut. Untuk menjelaskan dinamika kepribadian tersebut, Freud membagi struktur kepribadian manusia ke dalam 3 komponen utama: ID, ego, dan superego. Ketiganya berinteraksi secara terus-menerus dan menentukan bagaimana manusia bersikap dalam berbagai situasi kehidupan. ID merupakan bagian paling dasar dari kepribadian. Ia menjadi pusat dorongan biologis, insting, serta energi psikis yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan secara segera. ID bekerja berdasarkan prinsip kesenangan, yaitu kecenderungan untuk mencari kenikmatan, menghindari ketidaknyamanan, dan memenuhi hasrat tanpa mempertimbangkan batasan moral atau kenyataan objektif. Karena itu, ID bersifat egoistis, tidak bermoral, dan tidak peduli pada lingkungan. ID semata-mata menginginkan pemenuhan dorongan seperti makan, istirahat, agresi, maupun dorongan seksual, tanpa menunggu atau menimbang akibatnya. Berbeda dari ID, ego lahir dari kebutuhan manusia untuk berhadapan dengan realitas. Ego menjadi mediator yang menengahi tuntutan impulsif ID dengan kondisi dunia luar yang penuh batasan. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas, yaitu kemampuan menunda pemenuhan kebutuhan hingga ditemukan cara yang aman, rasional, dan dapat diterima secara sosial. Dengan demikian, ego memungkinkan manusia bertindak secara logis, mempertimbangkan konsekuensi, serta mengelola dorongan internal agar tetap sesuai dengan situasi eksternal. Fungsi ego inilah yang membuat manusia mampu hidup sebagai makhluk rasional. Di sisi lain, superego mewakili seluruh nilai, aturan moral, dan norma sosial yang dipelajari individu sejak kecil. Ia berfungsi sebagai polisi kepribadian yang menekan dorongan ID yang dianggap tidak pantas, serta menuntut ego untuk bertindak secara ideal. Superego menanamkan rasa benar dan salah, membentuk suara hati, serta memberikan standar moral terhadap perilaku manusia. Ketika seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai norma, superego dapat menimbulkan rasa bersalah atau malu. Menurut psikoanalisis, perilaku manusia merupakan hasil interaksi dinamis antara ID yang impulsif, ego yang realistis, dan superego yang moralistis. Ketiganya tidak pernah berhenti bernegosiasi, dan keseimbangan di antara mereka menentukan kesehatan psikologis serta cara manusia merespons lingkungan sehari-hari. Dalam psikologi behaviorisme, manusia dipandang sebagai makhluk yang perilakunya dibentuk oleh lingkungan melalui hubungan antara stimulus dan respons. Perilaku dianggap sebagai hasil proses belajar yang terjadi secara berulang. Tokoh seperti Pavlov menjelaskan pelaziman klasik, sementara Skinner menekankan penguatan positif, negatif, dan hukuman sebagai pembentuk perilaku. Bandura menambahkan bahwa manusia juga belajar melalui observasi dan peniruan. Dengan demikian, perilaku manusia sangat dipengaruhi pengalaman, konsekuensi, dan lingkungan sekitar. Dalam aliran behaviorisme, manusia dipandang sebagai makhluk yang perilakunya sepenuhnya dibentuk oleh lingkungan tempat ia hidup. Behaviorisme menekankan bahwa perilaku bukan berasal dari dorongan batin atau proses mental yang sulit diamati, melainkan dari hubungan yang jelas antara stimulus dan respons. Artinya, apa yang dilakukan seseorang dapat dijelaskan sebagai hasil dari proses belajar yang berulang,
yang kemudian membentuk kebiasaan dan pola tindakan tertentu. Tokoh seperti Ivan Pavlov memperkuat pandangan ini melalui eksperimen pelaziman klasik. Ia menunjukkan bahwa individu dapat menghubungkan dua stimulus yang sebelumnya tidak berkaitan, sehingga memunculkan respons baru. Misalnya, seekor anjing dapat mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar bunyi bel karena ia telah belajar bahwa bel tersebut menandakan datangnya makanan. Selanjutnya, B.F. Skinner mengembangkan gagasan ini melalui konsep operan conditioning. Menurutnya, perilaku dapat diperkuat atau dilemahkan melalui penguatan positif, penguatan negatif, dan hukuman. Jika perilaku mendapatkan konsekuensi yang menyenangkan, perilaku itu cenderung diulang. Sebaliknya, jika konsekuensinya tidak menyenangkan, perilaku akan menurun atau berhenti sama sekali. Albert Bandura kemudian menambahkan bahwa manusia juga belajar melalui proses mengamati orang lain. Melalui teori pembelajaran sosial, Bandura menunjukkan bahwa individu dapat meniru perilaku yang dilihatnya, terutama jika perilaku tersebut tampak membawa manfaat. Dengan demikian, behaviorisme memandang perilaku manusia sebagai hasil dari pengalaman, konsekuensi, dan proses peniruan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memahami lingkungan berarti memahami perilaku itu sendiri. Psikologi kognitif memandang manusia sebagai makhluk aktif yang memproses informasi. Manusia tidak hanya bereaksi terhadap rangsangan, tetapi menafsirkan, mengorganisasi, dan memberi makna pada pengalaman. Perilaku dipengaruhi cara seseorang berpikir, mempersepsi, dan memecahkan masalah. Memandang manusia sebagai makhluk yang aktif dalam memproses informasi. Artinya, ketika kita berhadapan dengan sebuah rangsangan, kita tidak hanya menerimanya begitu saja, tetapi kita juga menafsirkan, mengorganisasikan, dan memberi makna terhadap rangsangan tersebut. Proses ini terjadi di dalam pikiran kita melalui aktivitas mental seperti perhatian, persepsi, ingatan, dan penalaran. Menurut pendekatan ini, manusia selalu berusaha memahami lingkungannya dengan cara mengolah setiap informasi yang masuk, lalu menghubungkannya dengan pengalaman sebelumnya. Dengan demikian, perilaku yang muncul bukan hanya reaksi otomatis, tetapi hasil proses berpikir yang kompleks. Kurt Lewin memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa perilaku adalah fungsi dari diri seseorang dan lingkungannya. Rumusnya, BFPE. Menjelaskan bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh karakteristik pribadi sekaligus konteks atau situasi di sekitarnya. Dua faktor ini saling berinteraksi dan membentuk keputusan serta tindakan seseorang. Salah satu konsep penting lain dalam psikologi kognitif adalah disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa ketika seseorang memiliki dua keyakinan, nilai, atau informasi yang saling bertentangan, ia akan merasakan ketidaknyamanan psikologis. Untuk mengurangi ketidaknyamanan itu, manusia akan berusaha mencari penjelasan, menolak informasi tertentu, atau mengubah keyakinannya agar kembali konsisten. Melalui perspektif ini, kita dapat memahami bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh proses mental internal, pencarian makna, dan kebutuhan untuk mempertahankan konsistensi dalam pikirannya. Psikologi humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan, potensi, dan dorongan untuk mengaktualisasikan diri. Individu dilihat sebagai pribadi yang unik, mampu berkembang, dan mencari makna hidup berdasarkan pengalaman subjektifnya. Dalam aliran psikologi humanistik, manusia dipandang sebagai makhluk yang aktif, bebas, dan selalu berusaha mengaktualisasikan dirinya. Pendekatan ini menekankan bahwa perilaku manusia berpusat pada konsep diri, yaitu bagaimana seseorang memandang identitasnya secara subjektif, unik, dan dinamis. Manusia tidak hanya bereaksi terhadap lingkungan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memilih, menentukan arah hidup, dan memberi makna pada setiap pengalaman. Salah satu tokoh terpenting dalam aliran ini adalah Abraham Maslow, yang terkenal dengan hierarki kebutuhan. Maslow menjelaskan bahwa manusia digerakkan oleh kebutuhan bertingkat, mulai dari kebutuhan dasar seperti rasa aman dan kepemilikan, hingga kebutuhan yang lebih tinggi seperti penghargaan dan akhirnya aktualisasi diri.
Pada tingkat tertinggi inilah manusia berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya, mengembangkan potensi, serta mencari tujuan dan makna hidup. Dengan cara pandang ini, aliran humanistik melihat manusia sebagai individu yang penuh potensi, yang terus berusaha mempertahankan, meningkatkan, dan menemukan jati dirinya melalui pengalaman dan pilihan hidupnya. Dengan memahami berbagai aliran psikologi, kita dapat melihat bagaimana manusia berpikir, berperilaku, dan berkomunikasi dari sudut pandang yang lebih luas. Setiap aliran memberi kita cara baru untuk membaca tindakan dan motivasi manusia. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Tetap semangat dan terus belajar. Salam bela negara merdeka.